Banyak orang terjebak pinjol karena butuh solusi. Tapi bagaimana kalau solusi itu justru bikin utang semakin dalam? Nah, kalau kamu lagi terjebak pinjol, hati-hati. Di titik paling lemah, justru disitulah kamu paling mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, dalam video kali ini, saya akan membongkar cara kerja konsultan pinjol. Mereka itu sebenarnya benar-benar ngasih solusi atau hanya penipuan sih? Akan kita bahas. Teman-teman, kita harus jujur hari ini. Banyak orang terjebak pinjol itu bukan karena mereka mau, tapi karena mereka sudah kepepet. Ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja ya guys ya. Ketidakpastian global juga mempengaruhi ya. Harga barang-barang naik, kebutuhan pun semakin sulit kita dapatkan. Dan di saat mereka lagi butuh banget jalan keluar ya, termasuk kita-kita ini, justru muncul solusi-solusi yang belum tentu benar ya. Misalnya kamu gagal bayar, kemudian ada solusi-solusi yang kalian dapatkan dari Facebook atau apapun itu yang sebenarnya belum tentu benar dan bahkan banyak salahnya, guys. Oke, sekarang kita masuk ke masalah utama. Belakangan ini makin banyak jasa konsultan pinjol bermunculan. Katanya membantu, katanya menyelesaikan masalah. Tapi pertanyaannya, apakah mereka itu beneran membantu atau malah memperparah? Ya, jadi ada banyak laporan teman-teman ya, yang mereka itu mengenakan fee yang sangat tinggi atau bagi hasil ya, sampai dugaan mereka itu mempraktekkan gali lubang tutup lubang gitu loh. Ya, kok bisa konsultan pinjol ya, malah menarik fee yang sangat tinggi kepada orang yang sedang berhutang gitu loh. Ya, edukasi itu banyak sekali teman-teman. Mereka itu sebenarnya hanya memanfaatkan ketakutan para orang yang galbay. Orang yang galbay itu takut, khawatir, ini, itu. Ya, mereka manfaatkan untuk ada jasa konsultan. Padahal yang nggak penting teman-teman. Ya, nggak penting banget gitu loh. Kita fokus saja bekerja, mengumpulkan uang untuk membayar hutang, udah selesai gitu. Ya, nah, saya akan mencoba mengkritik. Coba kita pikir secara logis ya. Kalau tujuan kita itu keluar dari hutang, kenapa kita justru disuruh ngutang lagi gitu? Ya, kita suruh ngutang lagi buat bayar konsultan hutang gitu. Ya, konsultan pinjol. Kalau punya uang ngapain buat bayar konsultan pinjol gitu kan? Mending kita buat bayar hutangnya selesai gitu, teman-teman. Lalu kalau tujuannya bebas, kenapa malah makin terikat? Ya, bukannya kita terbebas dari pinjol, malah kita terikat dengan pihak lain yaitu konsultan-konsultan yang belum tentu benar. Nah, ini ibaratnya ada orang sakit parah, nah dia butuh obat. Tapi karena dia nggak tahu mana yang benar, semua yang dikasih itu dia minum gitu guys. Ya, mereka mungkin nggak tahu kalau konsultan itu ya hanya gitu-gitu doang gitu. Ya, masalahnya gimana kalau yang dia minum itu ternyata racun, teman-teman. Ya, di sini saya tidak merendahkan para konsultan pinjol ya, mohon maaf kalau memang diperlukan silahkan teman-teman. Tapi kalau analogi dari saya memang sangat tidak merekomendasikan. Teman-teman, intinya adalah kalau ada jasa yang mereka itu meminta fee tinggi di depan atau menjanjikan backup data yang nggak jelas, terus menyuruh pinjam lagi ke aplikasi lain, menawarkan janji hapus hutang instan, itu jelas red flag dan jangan sampai kalian percaya teman-teman. Itu udah jelas gitu guys ya. Janganlah percaya-percaya kayak gitu. Kalian fokus saja bekerja, menikmati hidup, dan membayar jika sudah mampu. Kalau belum mampu gimana? Ya udah mau gimana lagi, kalian tinggal bilang saja, "Saya belum mampu membayar, nanti kalau sudah punya uang saya akan bayar." Seperti itu, teman-teman. Oke, realita yang harus diterima, faktanya teman-teman, hutang itu adalah tanggung jawab pribadi, ya. Nggak ada kertas sakti yang bisa menghapus kewajiban itu, teman-teman, ya. Nggak ada trik instan yang bisa bikin semuanya hilang begitu saja, itu nggak ada, guys. Ya salah satu-satunya cara untuk, itu ya melunasi, teman-teman, supaya kita bebas ya kita lunasi. Kalau memang belum punya, ya sudah, kita tunggu saja, kita terus bekerja, kita berdoa ya,
Nanti lama-lama kalau sudah terkumpul kita bisa membayar hutangnya. Oke? Nah, yang paling penting itu bukan HP kamu, bukan data kamu, tapi cara berpikir kamu, guys. Karena selama mindset-nya masih ingin jalan pintas, kamu akan terus jadi target empuk. Ya, jika kalian terus-terusan cari di YouTube bagaimana cara, menghapus seluruh pinjaman gini, nanti itu kalian akan menjadi sasaran yang sangat mudah dipengaruhi oleh para jasa-jasa konsultan bodong itu, teman-teman. Itu sangat bahaya. Jadi mindset-nya itu diatur dulu, jangan sampai inginnya instan, jangan sampai inginnya itu cepat lunas tanpa membayar, ya. Tentang transparansi konsultan, kalau memang ada konsultan yang benar-benar membantu, harusnya mereka itu berani transparan, teman-teman, ya. Mereka berani menjelaskan mekanismenya apa, step by step-nya gimana, resikonya apa, dan apakah ada jaminan atau tidak. Bukan mereka jual kata-kata manis, terus minta fee di awal, minta bayaran di awal, di apaan itu, guys? Ya, nanti bukannya kalian itu untung ya, kalian malah tambah bingung lagi karena kalian harus membayar orang lain gitu, guys. Mending uangnya buat bayar aja, buat bayar pinjolnya, atau kalau lagi stres ya udah buat ngopi dulu gitulah, supaya tidak stres. Ya, teman-teman, orang yang terjebak pinjol itu bukan orang bodoh. Mereka itu banyak, yang lagi di titik paling lemah, guys. Ya lagi susah lah, hidup ada naik, ada turun ya, teman-teman. Nah, di titik itu mereka itu butuh arah, bukan dimanfaatkan, ya. Jangan sampailah dimanfaatkan, kasihan gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ada data-data dan juga sumber referensi yang bisa kalian baca sendiri dan kalian atur-atur sendiri. Intinya apa? Intinya jika mereka itu minta fee di awal, fee-nya sangat besar, menjanjikan instan, penghapusan pinjaman dan sebagainya, jangan percaya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.